Assalamualaikum teman-teman, saya hari ini akan mempresentasikan hasil dari laporan kerja profesi yang telah saya buat yang dengan berjudul aktivitas kerja profesi sebagai divisi collecting agent and biller spesialis pada business development di PT Fortuna Media Tama. Nah, di sini langsung saja pada bab 1 latar belakangnya. Kerja profesi adalah bagian dari kurikulum di Universitas Pembangunan Jaya yang dirancang untuk memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa di dunia kerja. Program ini bertujuan agar mahasiswa dapat menghadapi tantangan nyata dalam industri yang relevan dengan bidang studi mereka. Mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di perkuliahan, mengembangkan keterampilan khusus, dan memperoleh pemahaman tentang integritas serta tanggung jawab sosial dalam memberikan layanan berkualitas. Pengalaman ini memungkinkan mereka untuk belajar langsung dari praktik kerja dan berkontribusi dalam proyek-proyek perusahaan di bidang terkait. Lalu di sini adalah tujuan kerja profesi. Yang pertama adalah berperan dalam pencarian mitra collecting agent yang baru dengan fokus pada memperluas jaringan mitra strategis PT Fortuna Media Tama guna mendukung peningkatan layanan pembayaran digital yang lebih luas dan efisien. Yang kedua adalah berpartisipasi dalam pencarian mitra biller yang baru, khususnya di sektor pendidikan, PDAM, dan penyedia layanan lainnya, dengan tujuan memperkaya portofolio layanan perusahaan dan memfasilitasi kemudahan transaksi bagi pelanggan. Lalu yang terakhir adalah melakukan analisis terhadap perubahan transaksi collecting agent untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi volume transaksi, serta memberikan rekomendasi yang tepat untuk meningkatkan performa dan efektivitas layanan. Lalu di sini adalah manfaat kerja profesi. Bagi praktikan, mahasiswa dapat memperoleh pengalaman praktis yang mendalam dalam bidang pengelolaan pembayaran digital yang relevan dengan studi manajemen. Lalu mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan teknis dan non-teknis yang dibutuhkan dalam dunia kerja, seperti keterampilan analitis, pemecahan masalah, komunikasi, dan kerja tim. Lalu yang ketiga adalah mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang diperoleh selama kuliah ke dalam praktik nyata, sehingga dapat memahami lebih baik bagaimana teori tersebut berfungsi dalam suatu kerja yang sebenarnya. Lalu yang terakhir, mahasiswa juga dapat membangun jaringan profesional yang bermanfaat bagi karir masa depan mereka. Lalu bagi PT Fortuna Media Tama, yang pertama adalah mendapatkan bantuan tenaga kerja yang bersemangat dan siap untuk terlibat dalam berbagai proyek yang dapat membantu meringankan beban kerja harian. Lalu yang kedua, menerima masukan segar dan ide-ide inovatif dari praktikan yang dapat berkontribusi pada pengembangan strategi bisnis dan operasional perusahaan. Lalu yang terakhir adalah memperkuat hubungan dengan institusi pendidikan seperti Universitas Pembangunan Jaya yang dapat menjadi sumber potensial untuk merekrut tenaga kerja yang berkualitas di masa depan. Lalu bagi Universitas Pembangunan Jaya, yang pertama adalah memperkuat hubungan antara universitas dan dunia industri yang dapat meningkatkan reputasi universitas dalam menghasilkan lulusan yang siap kerja. Lalu memberikan umpan balik dari industri terkait kinerja mahasiswa selama kerja profesi yang dapat digunakan untuk memperbarui kurikulum agar lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Lalu yang terakhir adalah memfasilitasi pengembangan mahasiswa yang lebih holistik, menggabungkan pembelajaran akademis dengan pengalaman praktis yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan. Lalu di sini adalah bab 2 atau tinjauan umum tempat kerja profesi. Nah, sejarah PT Fortuna Media Tama adalah perusahaan yang bergerak di bidang billing agregator dan layanan pembayaran digital Indonesia. PT Fortuna Media Tama didirikan pada tahun 2008 dan pada tahun 2014 mulai merambah bisnis billing agregator, menyediakan layanan pembayaran tagihan secara online. Lalu perusahaan ini telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dan berhasil menjadi salah satu pemain utama dalam industri pembayaran digital di Indonesia dengan komitmen untuk menyediakan solusi untuk pembayaran yang inovatif dan efisien. PT Fortuna Media Tama terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan pasar yang semakin berkembang. Lalu di sini adalah profil perusahaan. Visi PT Fortuna Media Tama adalah menjadi penyedia layanan transaksi keuangan digital terbaik dalam skala global. Lalu misinya adalah yang pertama menyediakan layanan transaksi keuangan digital yang terpercaya dan aman. Dan yang kedua adalah menjadi pilihan utama masyarakat dan perusahaan sebagai agregator pembayaran tagihan online yang handal. PT Fortuna Media Tama telah memposisikan dirinya sebagai solusi bagi berbagai kebutuhan transaksi digital dengan fokus utama pada kemudahan dan kecepatan proses pembayaran. Perusahaan terus mengembangkan berbagai produk dan layanannya untuk tetap relevan dengan pengembangan teknologi serta kebutuhan konsumen. Lalu di sini adalah produk dan layanannya. PT Fortuna Media Tama menawarkan berbagai produk dan layanan unggul yang dirancang untuk memfasilitasi pembayaran tagihan secara efisien dan aman. Produk dan layanan ini terus memperbarui agar sejalan dengan kebutuhan konsumen dan perkembangan teknologi yang terus berubah. Berikut adalah beberapa layanan utama yang disediakan oleh PT Fortuna Media Tama. Yang pertama adalah API pembayaran
tagihan. Layanan ini memungkinkan integrasi dengan sistem pembayaran pihak ketiga melalui Application Programming Interface atau API. Lalu yang kedua adalah layanan pembayaran tagihan melalui agent. PT Fortuna Media Tama memiliki jaringan luas agen-agen pembayaran yang tersebar di berbagai wilayah. Lalu yang ketiga adalah aplikasi mobile Artos. Artos adalah aplikasi mobile yang dikembangkan oleh PT Fortuna Media Tama untuk memberikan kemudahan bagi konsumen dalam melakukan berbagai transaksi pembayaran. Lalu di sini adalah bab 3 atau pelaksanaan kerja profesi. Selama masa kerja profesi di PT Fortuna Media Tama, saya memiliki kesempatan untuk berkontribusi sebagai seorang collecting agent dan biller spesialis. Selama masa praktik ini, saya terlibat dalam sejumlah proyek yang penting berhubungan langsung dengan analisis transaksi dan pengembangan kerjasama dengan mitra bisnis perusahaan. Berikut adalah beberapa proyek utama yang saya kerjakan. Yang pertama adalah menganalisis transaksi pihak collecting agent untuk Bank BJB pada Bilar Perumda Triirtana di Sumut. Lalu yang kedua adalah mencari database jumlah pelanggan mitra Fortuna yaitu PDAM. Yang ketiga mencari dan menawarkan kerjasama kepada mitra collecting agent dari kategori e-commerce, PPOB, bank digital, bank swasta, dan bank daerah. Dan keempat, mencari dan menawarkan kerjasama kepada mitra biller pendidikan. Lalu yang terakhir, membuat desain promosi untuk pembayaran tagihan biller PDAM Tirta Tanjung Batubara. Kendala yang saya hadapi adalah yang pertama kesulitan dalam mencari mitra e-commerce dan kontak person universitas. Lalu yang kedua adalah ide desain promosi yang terkadang tidak sesuai dengan harapan klien. Lalu yang ketiga adalah keterbatasan dalam penggunaan Microsoft Excel. Lalu cara saya mengatasi kendala tersebut, yang pertama adalah menggunakan website Apollo untuk mencari informasi mitra. Apollo adalah website yang memudahkan pencarian data perusahaan dan kontak person yang sangat membantu dalam mempercepat proses pencarian mitra dan kontak person universitas. Website ini memungkinkan saya untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan akurat. Lalu yang kedua adalah meningkatkan komunikasi dengan klien dalam proses desain. Untuk mengatasi masalah ketidaksesuaian ide desain dengan harapan klien, saya meningkatkan komunikasi dengan klien melalui diskusi yang lebih mendalam mengenai kebutuhan dan preferensi mereka. Dengan demikian, saya dapat mengurangi jumlah revisi dan memastikan desain akhir sesuai dengan harapan klien. Lalu yang terakhir adalah mempelajari fitur-fitur canggih di Microsoft Excel. Saya mengatasi keterbatasan dalam penggunaan Microsoft Excel dengan belajar mandiri melalui tutorial online dan panduan Microsoft Excel. Dengan meningkatkan pemahaman saya tentang fitur-fitur canggih seperti pivot table, VLOOKUP, dan fungsi lainnya, saya dapat mengelola data dengan lebih cepat dan efisien. Lalu yang terakhir adalah bab 4 atau kesimpulan. Pelaksanaan kerja profesi di PT Fortuna Media Tama memberikan mahasiswa kesempatan untuk terjun langsung dalam dunia kerja dan mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari di perkuliahan ke dalam situasi nyata. Mahasiswa ditempatkan di divisi collecting agent dan biller spesialis, di mana mereka dilibatkan dalam berbagai proyek yang signifikan seperti analisis transaksi, pencarian dan negosiasi dengan mitra potensial, serta pengembangan strategi pemasaran. Hal yang saya dapatkan dari kerja selama magang adalah yang pertama, cara memahami pencarian mitra collecting agent yang baru. Lalu yang kedua adalah cara memahami pencarian mitra biller yang baru. Lalu yang terakhir adalah cara memahami perubahan transaksi collecting agent. Lalu yang terakhir adalah saran bagi mahasiswa. Yang pertama adalah memahami proses pencarian mitra sebelum memulai. Lalu yang kedua adalah memanfaatkan kesempatan untuk belajar dari proses analisis transaksi. Lalu yang ketiga adalah menjaga sikap profesional dalam interaksi dengan mitra. Yang terakhir adalah membangun jaringan profesional yang kuat. Saran bagi Universitas Pembangunan Jaya, yang pertama adalah memperluas kerjasama dengan perusahaan untuk mendukung pencarian mitra. Yang kedua, menyediakan pelatihan sebelum magang untuk mendukung pencarian mitra dan analisis data. Yang terakhir adalah menggunakan umpan balik dari industri untuk meningkatkan kurikulum. Lalu saran bagi PT Fortuna Media Tama, yang pertama adalah penguatan program pendampingan untuk pencarian mitra baru. Yang kedua adalah pemanfaatan sistem analitik terintegrasi untuk analisis transaksi. Yang ketiga adalah keterlibatan mahasiswa dalam proyek-proyek strategis. Yang terakhir adalah evaluasi kinerja yang berkala dan terstruktur. Sekian dari saya ya. Mohon maaf ada kesalahan. Terima kasih.